Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada subjek trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Yang pertama kita akan tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk menentukan perbandingan trigonometri pada kedua sudut ini, yang kita perlukan adalah segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi yang sudah saya gambar tadi. Nah, sudut pada segitiga sama sisi juga sama besar, yaitu berapa teman-teman? Besarnya sudut segitiga sama sisi, oke ya, 60 derajat. 60 derajat ini diperoleh dari 180 dibagi menjadi 3 sudut yang sama besar. Maka ini 60, 60, dan 60. Nah, kemudian perbandingan trigonometri itu muncul atau bisa dihitung pada segitiga siku-siku, teman-teman. Nah, di sini kita harus munculkan segitiga siku-siku dari segitiga sama sisi ini. Maka kita bisa bagi segitiga ini menjadi 2 supaya muncul segitiga siku-siku. Oke, tunggu sebentar. Baik. Oke, agak sulit ya, mohon maaf. Nah, ini adalah segitiga siku-siku yang bisa kita bentuk dari segitiga sama sisi sebelumnya. Nah, misalkan ini kita tarik, kita pisahkan aja ya, saya tidak pakai penggaris. Wah, kalau tidak pakai penggaris ternyata buruk sekali. Oke, saya coba gambar dulu sebentar. Kemudian kita ikuti sisi yang ini dan ini, anggaplah ini sesuai dengan yang sebelah tadi ya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku yang kita peroleh dari hasil membagi 2 segitiga sama sisi ini ya. Segitiga sama sisi ini kalau kita bagi 2 menjadi segitiga siku-siku dengan siku-siku di sini, kemudian sudut ini tetap 60 derajat, dan yang bagian ini sudutnya jadi 30 derajat karena diperoleh dari sudut 60 ini dibagi menjadi 2 ya. Nah, teman-teman, dari segitiga siku-siku ini kita sudah menemukan 2 sudut sehingga yang akan kita cari perbandingan trigonometrinya. Nah, teman-teman, kembali ke segitiga sama sisi. Ketika ketiga sisinya ini sama, berapapun nilainya, kita misalkan dengan A ya, maka di sini A, di sini juga A. Kalau kita bagi menjadi 2, maka di sini adalah setengah dari A, sebelah sini juga setengah dari A. Maka boleh kita tuliskan di segitiga ini bahwa panjang sisi miringnya adalah A, kemudian sisi bawah ini atau alasnya adalah setengah A, dapatnya dari sini ya. Nah, kemudian bagaimana mencari sisi tinggi? Tingginya kita bisa cari, ini kita sebut T atau tinggi ya. Tinggi. T-nya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. T sama dengan akar dari A kuadrat min setengah A dikuadratkan. Kita bisa hitung di sini A kuadrat dikurangi setengah dikuadratkan itu 1/4 A kuadrat. Di sini tidak ada angka, artinya 1. Nah, 1A. 1 dikurangi 1/4 itu 3/4 A kuadrat. Teman-teman bisa dilihat dari sini. Yang bisa keluar dari akar adalah A kuadrat dan 4. Akar dari 4 itu 2, tetapi dia posisinya penyebut, maka kita tulis setengah. Akar dari A kuadrat adalah A, dan akar dari 3 tetap akar 3. Sehingga di sini kita temukan T-nya adalah berapa ini? Setengah A akar 3. Nah, jika ketiga sisi sudah diketahui, kita bisa dengan mudah menentukan persamaan trigonometrinya.
Untuk sudut 30 derajat, sin 30 sama dengan demi depan 30-nya adalah setengah A, depan dari 30 ya, depan dari 30 itu ini, setengah A, miringnya A, maka sin 30 kita peroleh nilainya setengah. Bagaimana dengan sebaliknya? Kosek dari 30 derajat adalah 2, kebalikan dari 2 diperoleh dari 2/1 ya, kebalikan dari sin. Next kita ke cos 30, itu sampingnya 30 itu setengah A akar 3 per A, maka diperoleh setengah akar 3. Atau untuk sekannya, sekan 30 dibalik ya, berarti 2 per akar 3, atau kalau dirasionalkan jadi 2 per 3 akar 3, dibalik aja dari cos. Kemudian tan 30 itu desa, depan dari sudut 30 adalah setengah A, sampingnya setengah A akar 3. Ini kan bisa kita sederhanakan ya, setengah A nya sama, sehingga kita peroleh 1 per akar 3. Jika hendak dirasionalkan hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, sebaliknya tangan, kita bisa temukan kotannya dengan mudah, yaitu dengan cara membalikkan samping per depan, akar 3 per 1, hasilnya akar 3. Ini perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut 60 derajat? Masih dengan segitiga yang sama, kita bisa tentukan sin 60 sama dengan depan dari sudut 60. Depannya sudut 60 yang ini ya. Depan dari sudut 60 adalah setengah A akar 3 dibandingkan dengan sisi miringnya A, maka hasilnya setengah akar 3, sehingga koseknya bisa kita temukan kosek 60 sama dengan, dibalik ya, 2 per akar 3 atau 2 per 3 akar 3. Cos 60 sama dengan samping per miring, sampingnya setengah A, miringnya A, hasilnya setengah, sehingga sekan 60 adalah 2. Tangan bisa ditentukan dengan mudah juga, depan per samping, hasilnya akar 3. Kotan 60 derajat sama dengan, dibalik ya, kalau di sini akar 3 maka di sini kebalikannya 1 per akar 3, atau boleh kita tulis 1 per 3 akar 3. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri dari sudut 30 dan 60. Teman-teman bisa lihat ya, berdasarkan segitiga yang ini. Oke, cukup jelas teman-teman. Ini untuk sudut istimewa 30 dan 60 derajat. Kita lanjut ke sudut istimewa dari 45 derajat. Sudut 45 derajat ya. Oke, kita gambar dulu. Segitiga yang memuat sudut 45 derajat adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki, sudutnya 45 derajat. Ini gambarnya. Ya, nah 45 derajat dengan sudut siku-siku. Oke, aku hapus ini. Aduh,
sudut 45 derajat. Nah, di sini siku-siku, di sini pasti sama kaki karena di sini sudutnya juga sama 45 derajat ya. Nah, kalau dia sama kaki, kita bisa pakai permisalan, sisinya adalah panjangnya A, maka di sini juga A. Sehingga teman-teman bisa tentukan panjang sisi miringnya dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar 2A kuadrat bisa kita tuliskan A akar 2. Ini adalah panjang sisi miring. Dengan demikian, ketika sisi segitiga bisa ditemukan, mudah sekali untuk menentukan sin 45, cos 45, dan tan 45. Sin itu depan per miring, depan dari sudut 45 derajat adalah A, miringnya A akar 2. Bisa kita coret A-nya, sisa 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan, setengah akar 2. Next, cos itu samping per miring. Samping dan depannya itu besarnya sama-sama A. Maka ini A per A akar 2, hasilnya sama juga, setengah akar 2. Tangan 45 itu depan per samping, depannya A, sampingnya A, maka tangannya 1. Jika sin, cos, dan tan sudah ditemukan seperti ini, maka akan mudah saja kita menentukan cosec 45 derajat, sekan 45 derajat, dan kotan 45 derajat. Cosec itu kebalikan dari sin, maka kita bisa balik di sini akar 2 per 1 dari sini ya, kita balik ya, hasilnya akar 2. Sekan juga sama, dibalik jadi akar 2 per 1 akar 2, sedangkan kotannya kebalikan dari 1 tetap 1 ya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Selanjutnya untuk sudut istimewa 0 dan 90 derajat. Sebelum kita ke sudut 0 dan 90, teman-teman saya ajak dulu menentukan sudut atau perbandingan trigonometri pada diagram kartesius ya. Misalkan dalam diagram kartesius ini ada sebuah titik P, di mana titik ini x, y, sehingga terbentuk sudut alfa. Sudut pada kartesius itu selalu diukur dari sumbu x positif ya. Selalu diukur dari sumbu x positif, maka di sini sudutnya kita sebut sebagai sudut alfa. Kalau sudut alfanya di sini, maka sisi depan sudut alfa adalah sepanjang y. Betul ya teman-teman ya, karena panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Di sini kan pasti y, sehingga ini tingginya adalah y. Kemudian sisi sampingnya adalah sepanjang x. Betul? Betul dong, karena ini titik P-nya dari x, y. Nah, bagaimana dengan panjang OP? Panjang OP bisa kita tentukan dengan menggunakan Pythagoras. OP itu akar dari OP, panjangnya adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat, atau bisa kita sebut saja dengan R. Kita sebut dengan R atau jari-jari lingkaran jika nanti ini kita buat. Jika garis ini kita putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, maka dia akan membentuk lingkaran dengan OP adalah jari-jari. Nah, teman-teman, dengan bentuk yang seperti ini kita juga bisa tentukan perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Sin alfa sama dengan depan per miring, depannya y, miringnya R. Kemudian cos alfa samping per miring, tan alfa depan per samping. Saya pikir tidak akan sulit untuk menentukan persamaan kebalikannya ya. Jadi ini cosec
alfa pasti itu R per Y, kemudian sekan alfa itu R per X, dan kotan alfa X per Y. Selanjutnya, untuk menentukan perbandingan trigonometri pada sudut 0 dan 90 derajat, kita bisa gunakan lingkaran satuan atau circle unit dengan jari-jari R pada diagram kartesius. Pusatnya di 0,0 ya, dengan jari-jari R. Nah, untuk sudut 0 derajat, perhatikan titik A. Kenapa perhatikan titik A? Karena sudut 0 derajat itu berhimpit di sumbu X positif. Jadi titik A ini mewakili sudut 0 derajat R, 0. Kalau titik A ini R, 0, teman-teman bisa baca ini sebagai panjang X dan ini panjangnya Y. Dengan R atau jari-jarinya tetap R ya. Nah, dari sini seperti contoh yang sebelumnya tadi, bahwa nih di sini sudah ada ya, sin itu Y per R. Maka di sini bisa kita tulis sin 0 derajat sama dengan Y per R. Y-nya yang ini 0, kemudian R itu jari-jarinya tetap R. Sehingga hasilnya sin 0 adalah 0. Lanjut ke cos 0 derajat, itu X per R. Di sini X-nya R, jari-jarinya R, hasilnya 1. Tan 0 derajat Y per X. Artinya Y-nya itu 0, X-nya itu R. Hasilnya 0 juga. Untuk mencari fungsi kebalikan kosek 0 derajat, tinggal dibalik ya, dia R per Y, berarti ini R per 0 sama dengan, bisa tidak dibagi dengan 0 ya? Tidak bisa, tidak terdefinisi. Kemudian sekan 0 derajat itu R per X. R per R itu 1, sekan 0 derajat 1. Dan yang terakhir, kita bisa tentukan tan 0 derajat, kotan 0 derajat, ini X per Y, kebalikan dari tangannya, X-nya R, Y-nya 0. Tidak terdefinisi, atau boleh ditulis undefined, biar nggak kepanjangan nulisnya ya. Nah, ini untuk sudut 0 derajat, teman-teman sudah ketemu semua ya perbandingan trigonometrinya. Kemudian next, untuk menentukan yang 90 derajat, teman-teman bisa perhatikan titik B pada lingkaran. Titik B. Kenapa titik B? Karena sudut 90 derajat itu berhimpit dengan sumbu Y positif kan. Ini Y positif. Kalau dalam sudut, nah ini kan 0 derajat di sini, kemudian ke sini 90 derajat, nanti lanjut lagi ke sana dan seterusnya. Nah, perhatikan titik B ya sekarang untuk 90 derajat sudutnya. Perhatikan titik B ini 0,R. Kalau 0,R berarti di sini X-nya sepanjang 0, Y-nya sepanjang R. Iya, panjang Y sama dengan panjang jari-jari kan. Nah, setelah ini bisa kita tentukan sin 90 itu Y per R. Y-nya R, R-nya R. 1. Cos 90 itu X per R, X-nya 0 dibagi R, hasilnya 0. Kemudian tan 90 derajat itu Y per X, R dibagi 0. Tidak terdefinisi. Lalu kita lanjut dengan kosek 90 derajat.
kosekan itu kebalikan dari sin, maka di sini kita balik R per Y. R per R 1. Sekan 90 derajat kebalikan dari cos R per X. Berarti ini R per 0. Tidak terdefinisi juga. Dan terakhir kotan 90 kebalikan dari tan, boleh kita tulis X per Y sama dengan X nya 0, Y nya R, hasilnya 0. Nah, ini adalah sudut-sudut besar, sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Sudah dapat semua ya teman-teman ya, tadi dari mulai ini 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 0, dan 90. Nah, akan lebih bagus jika teman-teman bisa merangkum semua persamaan trigonometri sudut istimewa tersebut dalam satu tabel supaya belajarnya atau menghafalnya bisa lebih mudah. Meskipun sebetulnya nggak perlu dihafal ya, kalau teman-teman bisa menentukan sin, cos, tan tanpa hafalan itu jauh lebih bagus. Tetapi dengan pemahaman yang tentunya berdasarkan penemuan. Nah, ini artinya konsepnya dipahami. Maaf kalau garisnya miring ya, kalau pakai penggaris nanti saya lama. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Oke. Sin 0 itu 0, ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos jalannya terbalik dari belakang. Baca dari belakang, baca dari 1. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Tangen adalah hasil pembagian dari sin dan cos. Maka di sini 0, di sini 1/3 akar 3, di sini 1 akar 3, dan tidak terdefinisi. Kemudian untuk kosekan itu kebalikan dari sin, maka di sini tidak terdefinisi ya. Kemudian 2, di sini akar 2, di sini 2/3 akar 3, dan di sini 1. Kemudian untuk sekan ini kebalikannya cos, maka di sini 1. Di sini dibalik ya, sama seperti cos itu kebalikan dari sin, jalannya mundur dari sin. Sekan juga berjalan mundur dari kosekan. Mundur. Nah, terus ini. Nah, kotan itu kebalikan dari tangen, maka di sini 1/0 nggak bisa ya. Define, and then ini akar 3, 1/3 akar 3, dan terakhir 0. Ini adalah tabel fungsi trigonometri sudut-sudut istimewa. Teman-teman boleh perhatikan, catat, hafalkan, dan ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau kita sudah punya catatan ini, akan sangat mudah untuk menemukan nilai-nilai besaran-besaran sudut-sudut istimewa. Jadi misalnya nih, contoh ada soal yang semacam ini. Tentukan, hitunglah nilai dari sin 60 dikali cos 30 ditambah sin 45 cos 60. Nah, ini kan mudah sekali karena sudah kita ketahui semuanya. Tinggal kita tentukan sin 60 tadi berapa, lihat contekan di sini.
Sin 60 adalah akar 3. Setengah akar 3 kita tulis di sini. Kemudian cos 30 itu besarnya setengah akar 3 juga. Sin 45 itu setengah akar 2 dan cos 60 itu setengah. Maka di sini hasilnya 1/4 akar 3 ditambah 1/4 akar 2. Kalau mau disederhanakan, sorry, ini ada yang salah nih. Seharusnya akar 3 kali akar 3 itu jadi 3, maka di sini itu 3/4. Nah, ini sama-sama punya perempat. Kalau seperempatnya keluar, ini boleh ditulis 3 plus akar 2. Nah, untuk mengerjakan yang semacam ini jadi sangat mudah karena kita sudah hafal semua perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, dan setelahnya bisa kita aplikasikan ke penerapan konsep atau aplikasi dari perbandingan trigonometri dalam segitiga simetris. Untuk kali ini materinya cukup sekian dulu. Setelah ini teman-teman bisa berlatih dengan contoh-contoh soal dan latihan soal yang selanjutnya akan saya berikan. Terima kasih.